Yeah, baby! Pada hari Jumat pukul 10 malam terlihat seorang pria bernama Christian yang sekaligus pegawai kasino lagi bersiap-siap untuk pergi bekerja. Diketahui Christian udah bekerja 3 bulan lamanya menjadi seorang dealer di kasino itu, tapi tanpa diduga semua itu hanyalah akal-akalan Christian karena ternyata Christian adalah seorang pencuri handal yang bernama Michael. Richie's bad back hurt him. Michael sengaja memalsukan identitasnya karena dia berniat meraup keuntungan besar di kasino tersebut. Setelah sekian lama menunggu sembari diam-diam mencari celah di kasino itu, Michael pun memulai aksinya. Dan inilah Beyond the Edge. Dengan berpenampilan layaknya seorang bintang rock dengan alat yang dia pasang, Michael sengaja membuat para petugas lengah. Saat itulah Michael segera memainkan permainan Miracle Crabs atau lempar dadu dengan magnet khusus yang telah dia pasang. Setelah memenangkan permainan dan mendapatkan uang senilai 60.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah lah, tampaknya itu hanyalah awal dari rencana Michael. Michael kembali melanjutkan aksinya di mana dia mencuri sebuah kartu VIP milik salah satu pengunjung. Will be invited to the VIP hall. That's what I need. Dengan menggunakan jas mewah milik orang lain, Michael kemudian menaiki lift khusus pegawai sembari menghitung waktu. Karena tanpa diduga, Michael sengaja agar dia berpapasan dengan seorang penjaga yang membawa gepokan uang kasino. Are we stuck on the third floor? Oh my God! Dikarenakan sebelumnya Michael telah memanipulasi sistem lift yang dia gunakan, saat lampu di lift itu padam, Michael diam-diam menukarkan semua uang kasino. Setelah itu Michael kembali melanjutkan aksinya untuk bermain poker di sebuah meja VIP. Bingo. Bermodal awal 60.000 euro, Michael nekat bermain poker bersama para Crazy Rich lainnya yang bertaruh lebih besar. Dan ternyata Michael melakukan semua itu sebab dia memakai kacamata khusus yang bisa tahu kartu lawannya. Permainan demi permainan pun Michael menangkan hingga Michael mendapat keuntungan yang sangat besar. Di tengah jalannya permainan, tiba-tiba datang seorang pria bernama Alex yang ikut dalam permainan. Dengan datangnya Alex, Michael mulai melancarkan aksinya kembali berniat meraup keuntungan yang lebih besar. Merasa pede dengan kartu yang dia pegang, Michael pun tanpa basa-basi langsung all in. Gak tanggung-tanggung, dia all in senilai 1,2 juta euro atau sekitar 21 miliar rupiah. Wow! All in. Melihat hal itu, meski chip yang dia punya lebih sedikit dari Michael, Alex juga ikut meng-all-in chips yang dia punya. Tampaknya aksi mereka berdua itu pun membuat salah satu Crazy Rich di sana panas dan ikut dalam permainan. The advice of a wise man. Saat semua kartu dibuka secara mengejutkan, Michael tampak heran karena Alex lah yang menang dalam permainan itu. Saat Michael mengecek kembali kartu yang dia punya, ternyata kartu Michael sebelumnya telah dimanipulasi oleh Alex. Mengetahui hal itu, Michael segera mengejar Alex untuk minta uangnya dikembalikan. Tapi seakan gak percaya, Michael lagi dan lagi dapat dikelabui oleh Alex. Alhasil atas tindakan Michael itulah dia dibawa ke hadapan si pemilik kasino yang bernama Victor. I am the owner of this casino. Pada kesempatan itu, Victor yang tahu bahwa Michael bermain licik minta semua uangnya agar dikembalikan. Michael yang tahu itu semua merupakan teknik dari Victor pun menjawab kalau Alex orang suruhan Victor lah yang telah mengambil semua uangnya. You're going to give me back all of that money.
Victor sontak mengancam Alex agar mengembalikan semua uangnya senilai 5 juta euro atau sekitar 88 miliar rupiah. Hal itu Victor lakukan agar orang-orang seperti Michael kapok dan gak lagi bermain curang. Sebelum pergi, Victor pun memberi pesan agar Michael mengembalikan semua uang itu dalam 7 hari ke depan. Singkat cerita, untuk mencari jalan keluar atas masalah yang dia hadapi, Michael pergi ke suatu kasino yang letaknya sangat jauh dari keramaian. Kasino itu dimiliki oleh sahabat kecil Michael yang bernama Leo. Melihat sebuah jimat berbentuk mata angin yang sama persis seperti tato yang dimiliki Alex, Michael pun sontak menanyakan arti dari simbol itu pada Leo. Stay right here. Setelah bercerita panjang lebar kalau kartu Michael berhasil dimanipulasi oleh Alex, Leo pun berkata bahwa Alex bukanlah orang sembarangan. Menurut para peramal atau pratiksi sihir, ada beberapa orang yang terlahir dengan bakat tertentu. Orang-orang itu dapat memanipulasi pikiran seseorang dan seakan-akan mereka berada di suatu ruangan. Atas hal itulah Leo menyuruh Michael membaca buku yang dia bawa agar Michael bisa tahu bahwa benar-benar ada orang seperti itu. Di sisi lain, ternyata Alex bukanlah kaki tangan dari Victor, melainkan seorang pria yang juga punya kekuatan khusus bernama Gordon. Setelah mendapat uang senilai 5 juta euro yang dibawa Victor, Alex menunjukkan sebuah jimat seperti kompas atau tepatnya UFO yang bisa membawa orang normal keluar masuk dalam pikiran orang lain. Kembali ke Michael, terlihat saat ini dia lagi dijampe-jampe harupat gera gede gera lumpat oleh Leo yang gak mau Michael terus-terusan terkena guna-guna Alex. Setelah membaca semua isi dari buku yang diberikan Leo, Michael mendapat daftar beberapa orang yang punya kekuatan khusus. But what if I can swap the time for planning? Orang pertama yang Michael dapati adalah seorang anak orang kaya yang bisa menggerakkan benda bernama Eric. Merasa Eric akan sangat berguna dalam permainan judi yang akan dia lakukan nanti, Michael pun menghampiri Eric mengajaknya untuk bergabung. You can think of me as your kind fairy godmother. Yang kedua adalah Tony, seorang sopir taksi yang bisa mengendalikan alat-alat elektronik. Mengetahui hal itu, tentu aja Michael pun segera menghampiri Tony mengajaknya agar bergabung. Meski Tony awalnya menolak permintaan Michael, tapi Michael yang pintar beralibi bisa meyakinkan Tony. I have a proposal for you. Tibalah yang ketiga adalah seorang wanita tua bernama Tamara yang bisa mengendalikan pikiran orang lain. Tapi saat melihat kondisi Tamara yang udah tua, Michael memutuskan untuk gak merekrut Tamara karena terlalu beresiko. You'd need a hypnotist. Atas hal itulah Michael menghampiri seorang pria autis bernama Kevin yang ahli dalam bidang hipnotis. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Kevin kini berada di rumah sakit karena kedua orang tua Kevin yang membuangnya. Demi mendapat kepercayaan lebih, Michael pun membujuk Kevin secara perlahan agar dia mau bergabung. Tanpa diduga, setelah Kevin mau, Michael, Tony, dan Eric segera membawa Kevin kabur melarikan diri dari rumah sakit. Singkat cerita, 5 hari tersisa terlihat Michael berhasil membawa Tony, Eric, dan Kevin ke hadapan Leo. Di hadapan mereka semua, Michael menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan dan menyuruh Tony, Eric, dan Kevin agar bekerja sama. Craps. Some players take turns rolling the dice, while others... Untuk mengetes kemampuan mereka bertiga, Michael terlebih dulu mensimulasikan permainan lempar dadu agar digerakkan oleh Eric, agar dadu itu mendapat angka yang sama dengan apa yang dia pasang. Dan secara mengejutkan, dengan hanya 1 kali percobaan aja, Eric bisa melakukan semua itu. Let's simulate a real casino. Demi meyakinkan Eric, Tony, dan Kevin, Michael menyuruh mereka agar bermain di kasino Leo dengan sedikit serius. Kali ini melihat teman Leo yang bernama Villain gak mau bermain judai, Michael menyuruh Kevin menghipnotis Villain agar mau bermain judi bersama mereka. Okay. Let's play.
Tanpa disangka hanya satu kali tatapan aja Kevin bisa membuat villain mau bermain judi. Agar tindakan Kevin gak diketahui, Michael menyuruh Tony diam-diam untuk menggerakkan kamera pengawas ke arah lain. Permainan pun mulai mereka lakukan dengan lebih serius, tapi di sini dealer berkata jika dia melihat hal aneh, dealer biasanya memanggil keamanan. Agar hal itu gak terjadi, Kevin pun mencoba untuk menghipnotis si dealer. Place your bets. Setelah memastikan mereka semua baik-baik aja, Michael mencoba meninggalkan mereka memantau dari kamera pengawas. Gak lama dari itu entah bagaimana, villain dan si dealer yang terhipnotis oleh Kevin malah kehilangan kendali. Alhasil simulasi mereka pun gagal total karena Kevin, Tony, dan Eric masih belum bisa bekerja sama dengan baik. Singkat cerita, setelah membereskan semua kekacauan, Michael merasa dia butuh Tamara untuk mengendalikan mereka semua. Atas hal itu, Michael segera pergi menemui Tamara di tempat tinggalnya. Setibanya di lokasi, ternyata Tamara saat itu baru aja tewas dan di tengah keramaian orang-orang yang akan pergi ke makam, Michael melihat seorang wanita bernama Veronica yang diminta oleh beberapa orang agar membantu. Merasa Veronica adalah cucu dari Tamara, Michael yang mendapati bahwa Veronica dikejar oleh beberapa orang pria mengambil handphone Veronica yang terjatuh dan mengikutinya. Dirasa situasi udah aman, Michael kemudian menghampiri Veronica dan menyerahkan handphone miliknya. Saat Michael terus-menerus mengajak Veronica agar bergabung bersama kelompoknya, secara gak diduga Veronica yang punya kekuatan seperti Tamara berhasil membaca isi pikiran dari Michael. Gak lama dari itu muncul beberapa orang tadi yang pantang menyerah berniat untuk menangkap Veronica. Setelah melakukan aksi pelarian yang cukup melelahkan, Michael yang pintar dapat mengeluarkan Veronica dari situasi itu. Sementara itu di waktu yang bersamaan, terlihat Gordon lagi berjalan-jalan di sekitaran acara pameran yang telah selesai. Seakan gak percaya saat Gordon ngobrol dengan seorang penjaga di sana, beberapa anak buah Gordon tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan aksi. Gordon bisa membuat para penjaga lengah saat salah satu kelompoknya berhasil menghipnotis pelukis di sana. Setelah si pelukis itu selesai dengan lukisannya, salah satu penjaga yang terhipnotis menukarkan lukisan tersebut dengan yang palsu. Hanya butuh 5 menit aja, Gordon akhirnya bisa mencuri lukisan asli yang bernilai jutaan dolar. Beberapa waktu kemudian, Michael membawa Veronica bertemu dengan kelompoknya di sebuah taman. Karena banyaknya orang di sekitaran mereka, Michael meminta semua kelompoknya memasuki alam bawah sadar Veronica. Setelah semuanya terhubung, Michael meminta Veronica untuk menyuruh Eric membunyikan lonceng yang ada di hadapan mereka. Berhasil membunyikan lonceng, Michael meminta Veronica agar menyuruh Kevin menghipnotis 2 orang pejalan kaki agar berteriak minta tolong. Saat situasi kacau itulah kini Michael meminta Veronica menyuruh Tony membuat konsleting listrik. Gak lama dari itu, kini giliran Veronica disuruh oleh Michael untuk membuat seolah-olah orang-orang di sana lagi mengalami gempa bumi. Waduh, bisa gitu ya? Secara mengejutkan, simulasi yang disusun Michael berjalan dengan cukup baik karena semua kelompoknya bisa bekerja sama. Agar rencana mereka berjalan mulus, Michael berniat untuk meraup keuntungan di kasino yang lebih besar hanya dalam 1 malam. Agar mereka gak dicurigai, Michael menyuruh timnya untuk masuk secara terpisah agar orang-orang gak tahu kalau mereka satu tim. Atas hal itu, Tony akan menyamar menjadi manajer transportasi dan konsultan keamanan. Kevin menjadi orang culun yang baru bermain poker, anak si pewaris harta. Eric
Ya, Eric akan memerankan sebagaimana seperti biasanya yang suka menghabiskan uang ayahnya. Dan yang terakhir, Veronica berperan sebagai tunangan Michael yang harus bisa meyakinkan. Singkat cerita, malam itu juga Michael dan kelompoknya pergi ke kasino memulai aksi mereka masing-masing. Setelah terhubung dan saling terkoneksi satu sama lain di alam bawah sadar Veronica, Michael ikut join bermain taruhan roulette dengan Eric yang terlebih dulu duduk di meja taruhan. Dengan perintah yang diberikan melalui alam bawah sadar Veronica, Eric dan Tony bisa dengan mudah bekerja sama membuat Michael yang bertaruh angka dalam permainan roulette menang berturut-turut. Setelah mendapat keuntungan 512.000 euro atau sekitar 9 miliar rupiah, Michael dan Veronica ikut bermain bersama Kevin dalam permainan poker. Di situ lagi dan lagi atas kerjasama yang baik, Michael bisa dengan mudah memenangkan permainan. Woo! Let's rock, baby! Tanpa diduga, Eric dan Tony yang terbawa suasana malah memanfaatkan momen mencari keuntungan dari kemampuan mereka masing-masing. Meskipun sempat diperingati Michael dan Veronica, Tony dan Eric tetap kekeh memainkan permainan itu hingga security keamanan membawa mereka berdua. I said, come with me. Hey, what's wrong? Hey, what's wrong? Hey, let me get my money. Hey! Beruntung berkat bantuan dari Kevin, Eric, dan Tony dibawa ke hadapan Michael. Dalam lift, Michael pun berterus terang jika mereka ingin keluar dalam keadaan selamat. Michael menyuruh mereka berdua menuruti perintahnya karena Michael gak mau pihak kasino tahu dengan tindakan kelompoknya. Ternyata maksud Michael meraup keuntungan di meja roulette dan poker hanya untuk bermain lempar dadu. Hal itu bisa dibuktikan di mana Michael menaruh semua chip yang dia dapat dalam taruhan lempar dadu. Dengan bantuan semua timnya secara mengejutkan, Michael bisa meraup keuntungan besar senilai 10 juta euro atau sekitar 176 miliar rupiah. Dengan hasil kemenangan serta kerjasama yang baik, Michael, Kevin, Eric, Tony, dan Veronica pun keluar dari kasino tanpa dicurigai sedikit pun. Hingga di tepian pantai, Michael dan kelompoknya pun merayakan hari keberhasilan mereka. Melihat Veronica malah merenung, Michael kemudian menghampiri wanita itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sebelum kematian neneknya, beberapa orang mengejar Veronica hanya untuk meminta Veronica bekerja dengan mereka. Sampai saat kematian sang nenek pun orang-orang itu gak peduli karena mereka hanya ingin Veronica mau bekerja sama. Di sini Veronica yang gak mau bekerja sama dengan mereka mencoba untuk kabur melarikan diri. Semenjak hadirnya Michael, kehidupan Veronica menjadi berwarna karena Michael bisa mencairkan suasana. Aduh. Di waktu yang sama, ternyata selama ini Gordon diam-diam menyuruh Alex memata-matai kegiatan Michael. Disitulah Gordon tahu Michael kini bekerja sama dengan orang-orang berkemampuan khusus sama seperti mereka. Keesokan harinya, di mana hari itu adalah hari terakhir Michael harus menyerahkan semua hutang-hutangnya pada Victor. Tapi secara gak diduga di tengah perjalanan, Victor dan anak buahnya malah menghentikan kelompok Michael. Michael dan kelompoknya pun gak bisa berbuat apa-apa lagi saat Victor bersama anak buahnya menyandra mereka semua. Disitulah Victor yang tahu kemampuan dari Kevin, Eric, Veronica, dan juga Tony berniat untuk mempekerjakan mereka. Meskipun Michael berkata kalau uang Victor ada dalam bagasi mobil, Victor malah menyuruh anak buahnya untuk menembak Michael saat itu juga.
Sejak peristiwa itu, Tony, Kevin, Eric, dan Veronica tampak sangat bersedih karena gak bisa menyelamatkan Michael. Merasa bersalah dengan apa yang dialami Michael, Veronica nekat memanipulasi pikirannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, secara gak disangka, terlihat Michael yang ternyata masih hidup dibawa ke hadapan Gordon oleh beberapa anak buahnya. Dari percakapan mereka berdua, kita bisa tahu bahwa Gordon adalah ayah kandung dari Michael. Idih, ada plot twistnya. Tampak jelas Michael yang emosi memaki-maki ayahnya karena gara-gara Gordon, Michael kehilangan teman-temannya. Demi meredakan amarah anaknya itu, Gordon pun sejenak mengajak Michael untuk berbicara. Sembari berjalan kaki, Michael yang perlahan-lahan mulai mengerti maksud dari perkataan sang ayahnya pun menuruti perintah yang dikatakan Gordon. Tapi di sini Michael minta tolong pada ayahnya agar dia bisa menyelamatkan kelompoknya. Mendengar permintaan itu, tentu aja Gordon pun menyanggupi, dan sebelum pertemuan mereka berakhir, Gordon memberikan jimat yang dia punya pada Michael dan menyuruhnya agar bekerja sama dengan Alex. Father, but yeah, sure, this is also nice. Thank you. You got 30 minutes for lunch. Keesokan harinya, terlihat Eric, Kevin, dan Tony kini bekerja dengan Victor dan mereka terlihat sangat gak bersemangat. Lah, padahal kan mereka sakti-sakti ya, kenapa enggak melawan gitulah. Hah, maklum film saat lagi membicarakan Veronica yang gak kunjung sadar dari komanya. Gak lama dari itu mereka bertiga dibuat kaget oleh kedatangan Michael yang menyamar sebagai tukang pembersih toilet. Di sana Michael yang belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi berkata bahwa dia akan membawa mereka untuk pergi. Dengan arahan yang diberikan Michael, Eric, Kevin, dan Tony langsung berkata pada Victor bahwa mereka gak mau lagi bekerja untuk Victor. Alhasil Victor yang mendengar hal itu pun menyuruh pengawalnya membawa mereka bertiga ke ruangan bawah tanah. Hands off. Ternyata Michael berhasil menyamar sebagai salah satu pengawal Victor yang membuatnya dapat dengan mudah membebaskan ketiga temannya. Mengetahui bahwa Veronica ada di ruangan lain, Michael kemudian memerintahkan Kevin untuk menghipnotis salah satu anak buah Victor. Setelah itu Kevin, Eric, dan Tony disuruh membuka berangkas karena Michael terlebih dulu akan membawa Veronica. Good luck. Setelah kepergian Michael, terlihat Eric sedikit kesulitan karena Tony hanya bisa mematikan beberapa laser aja. Demi menyelesaikan misi mereka, Eric harus mencari celah agar dia bisa melewati rintangan itu. Di waktu yang sama, atas kecerdikannya itu, Michael berhasil membawa Veronica dengan mudah dan segera menghampiri ketiga temannya. Tapi sangat disayangkan, baru aja Eric mencoba membuka kunci berangkas tersebut langsung membunyikan alarm karena Eric salah dengan kata sandinya. Guys, let me work. Mendengar hal itu, Victor sontak mengerahkan banyak sekali anak buahnya untuk menangkap kelompok Michael. Tapi sebelum mereka tertangkap, salah satu anak buah Victor yang terhipnotis berhasil mengulur waktu. Hal itu pun membuat Michael dan kelompoknya akhirnya bisa membuka berangkas dan bersembunyi dalam berangkas itu. Pada kesempatan itulah Michael berkata pada ketiga temannya itu kalau dia ingin terlebih dulu menyadarkan Veronica. Meski terdengar sedikit mustahil dan berbahaya, tapi mereka yang gak ada jalan lain pun meminta Kevin agar menghipnotis Michael, membawanya ke alam bawah sadar Veronica bagaimanapun caranya. Secara mengejutkan, dengan kekuatan yang Kevin miliki, Michael berhasil masuk ke alam bawah sadar Veronica. Di sana Michael yang gak melihat adanya Veronica mencari ke berbagai ruangan hingga Michael tiba di suatu tempat yang dipenuhi banyak pintu. Gak lama kemudian terlihat jelas gumpalan awan hitam dibarengi dengan batu es besar seperti mengejar Michael. Saat Michael udah pasrah dengan hidupnya, secara gak diduga tiba-tiba gumpalan awan itu malah berhenti tepat di hadapan Michael.
Merasa udah bingung, Michael mencoba fokus membuat tanah di sekitarnya berubah menjadi puing-puing bangunan seperti lokasi kediaman Veronica. Melihat hal itu, Michael kemudian bergerak dan akhirnya menemukan Veronica. Veronica, we need to go. Sayangnya, Michael gak bisa mendekati Veronica yang lagi sedih karena menganggap Michael telah tewas. Meskipun seperti itu, dengan kekuatannya, Veronica bisa mendengar ucapan Michael. Pada kesempatan itulah Michael menyuruh Veronica untuk ikut dengannya kembali ke dunia melanjutkan hidup mereka. Mendengar ucapan Michael, Veronica yang tetap menganggap Michael telah tewas berkata bahwa dia lebih baik mati daripada hidup tanpa Michael. Demi meyakinkannya, Michael pun membawa Veronica mengingat kejadian pertemuan mereka sebelumnya. Atas hal itu, akhirnya Michael berhasil membawa Veronica kembali tersadar dan terbangun di hadapan ketiga temannya. Tapi di balik semua yang terjadi, Michael yang telah melewati batas pikirannya harus berjuang mencari jalan keluarnya sendiri. Ya, meskipun Michael membawa jimat dari sang ayah. Di tengah kepanikannya itu, Alex tiba-tiba muncul di hadapan Michael yang seakan-akan membuat Michael harus mengikutinya. Secara gak diduga, tampaknya Alex membawa Michael untuk menyaksikan kejadian tempo lalu saat Alex berhasil memanipulasi kematian Michael. Secara mengejutkan atas kejadian itu, Michael langsung terbangun dari pingsannya. Michael langsung menyuruh Kevin, Eric, Tony, dan Veronica untuk bersiap-siap menggondol semua uang dalam brankas dan kabur. Meskipun terdengar mustahil karena semua anak buah Victor berjaga di depan brankas, Michael kembali meyakinkan kelompoknya bahwa mereka semua akan selamat. Akhirnya, atas bantuan Alex yang berhasil memanipulasi pikiran Victor dan kelompoknya, Michael, Tony, Kevin, Eric, dan Veronica bisa keluar dari brankas tanpa kesulitan. Hal itu pun membuat Kevin dan Tony sedikit heran, kok bisa-bisanya mereka keluar dengan tenang? Now, they're getting away, all of you. Singkat cerita, setibanya Michael dan kelompoknya di sebuah pesisir pantai, Michael menyerahkan semua uang yang mereka dapatkan pada Alex sebagai rasa terima kasih mereka. Melihat kemampuan dari kelompok Michael, Alex menyarankan mereka agar bergabung bersamanya ke dalam tim Gordon. 3 bulan kemudian, terlihat Michael dan Gordon berada di pusat kota akan melancarkan aksi mereka. Di sini kita bisa tahu bahwa Michael dan kelompoknya bersedia bekerja sama dengan Gordon untuk melakukan aksi pencurian yang lebih besar. Wow, bakal seru nih. Tapi akhirnya film ini pun tamat.